Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Kita bertemu lagi di video ibadah awal bulan sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, kakak-kakak dan abang-abang berharap itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, betul sekali Kak Gunto. Kak Edi dan Bang Bunga percaya bahwa adik-adik tetap bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau perkenalan dulu nih dengan abang-abang yang mau bantu kita menjadi pemusik hari ini. Betul. Ada siapa aja Bang Bunga? Di belakang saya ini sebelah kiri ada Bang Erlan Butagao. Halo Bang Erlan. Di sebelah kanan Bang ada Bang Frans Pasaribu. Halo Bang Frans. Nah, adik-adik semua, seperti yang tadi Kak Edi dan Bang Bunga bilang, bahwa kami berdua yakin bahwa adik-adik masih bersuka cita. Oleh karya Tuhan itu, saat ini Kak Edi dan Bang Bunga berdiri, adik-adik yang ada di rumah, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo, kami berdiri. Sekali lagi kita mau katakan, Ya adik-adik, masih semangat kan? Kita tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu selanjutnya, Tuhanku Yesus. Tuhanku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kalau adik-adik masih ada yang ingat firman Tuhan yang ada di sekolah minggu beberapa minggu yang lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus yang harus memberitakan Injil, kita semua juga harus memberitakan Injil. Lewat apa? Lewat teladan kita dalam perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjadi teladan yang baik di sekeliling kita. Nah, saat ini kalian mengundang adik-adik semua untuk sama-sama kita bernyanyi. Kita harus membawa berita. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat pertama hingga yang ke-10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam. Jangan engkau membunuh. Tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Tita kedelapan.
jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tetap rajin berdoa ya, karena doa itu adalah nafas para Kristen. Dan kita harus tetap percaya bahwa kekuatan doa adalah kekuatan yang utama yang kita miliki sebagai orang percaya. Kita menyanyikan lagu selanjutnya, Jika Jiwaku Bergetar. Mari kita memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, walaupun sampai hari ini kita masih belum tahu pandemi kapan akan berakhir dan kapan kita bisa mulai ibadah di dalam gereja, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita. Sukacita yang Tuhan berikan dari awal kita pertama kali ibadah online akan tetap sama dengan sukacita yang Tuhan berikan sampai hari ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dengan sukacita kita angkat pujian, betapa dalamnya kasih setiamu.
Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Juni yang tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Tuhan Yesus berpesan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari adik-adik kita belajar sama-sama tentang perkataan dan juga perintah Tuhan Yesus, dan kita bisa melakukannya setiap hari. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan pujian dengan judul Guru Ilhamu Harajau di Dewata. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sama seperti pesan Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya dan jangan lupa siapkan juga persembahannya. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya lewat Papa dan Mama untuk diberikan langsung ke gereja atau juga boleh ditransfer ke rekening gereja. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Mendengar atau Naik Doa. Ku
Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian, orang tua, kakak adik yang mengawasi anak-anak sekolah minggu, ibadah online di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi firman Tuhan ataupun renungan buat kita pada bulan Juni ini, minggu pertama, yaitu tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, minggu ini Inang ditemani oleh teman kalian, teman Inang juga, namanya Rahel. Mau kenalan gak? Nih, halo teman-teman, namaku Rahel. Dulu sudah kenalan belum? Oh, belum ya, baru kali ini dibawa ya. Yang dulu gak mau lagi diajak, maunya dia cuma Natalan saja. Oke, sekarang Rahel kita mau sapa dulu teman-teman. Selamat hari Minggu. Ayo cepat Rahel, kamu ngomong dulu. Selamat hari Minggu teman-teman. Yo. Sekarang kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Rahel juga dengarkan tadi firman Tuhan. Dengar dong Ina, tapi aku sedih. Kok sedih? Iya, masa di situ disebut anak lelaki. Rahel jadi sedih. Amang tahe tertangis. Rahel sedih karena dalam firman ini disebut anak lelaki. Kasihan ya. Ya, adik-adik semuanya, tante, ibu-ibu, kakak-kakak yang putri semuanya mendengar firman ini. Kalau tadi disebut sesungguhnya anak lelaki, itu bukan berarti hanya untuk laki-laki saja. Jadi gimana dong Ina? Gak usah sedih Rahel. Itu disebutkan karena dulu nasihat atau semua harta hanya dibagikan kepada anak laki-laki di zamannya. Oh, jadi kita nggak dianggap dong. Dianggap, tetapi yang dikedepankan adalah anak lelaki. Sedih banget. Jangan nangis. Itu kan perjanjian lama. Sekarang kita perjanjian apa coba Raid? Perjanjian baru sama Kristus. Iya kan adik-adik sekalian? Udah tahu kan kita sekarang diterangi kasih Kristus. 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan apa? Kenaikan Yesus ke surga. Berarti kita sudah diperbaharui di dalam kasih Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Nah sekarang ini tidak hanya kepada anak lelaki. Jadi kalau dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, bukan hanya yang berjenis kelamin lelaki, tetapi ikut juga dengan yang namanya perempuan. Karena kalimat selanjutnya dikatakan dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, kalau buah kandungan itu apa? Semua manusia atau bayi yang dilahirkan
dari rahim seorang ibu ke dunia ini. Udah tahu Rahel? Oh, begitu Inang. Berarti aku ikut dong. Ikut. Nah, siapa di sini perempuan? Oh, banyak ya. Iya. Inang juga punya 3 perempuan di rumah. 2 anak sekolah minggu, 1-nya sudah remaja. Nah, mereka juga ikut di sini karena mereka adalah buah dari kandungan. Nah, semua anak-anak adalah buah dari kandungan dan menjadi milik pusaka. Milik pusaka itu artinya warisan. Warisan itu artinya yang diberikan oleh Allah kepada setiap keluarga. Nah, jadi kalau ada anak-anak di tengah-tengah keluarga yang menjadi anak-anak dari mama papanya, baik laki-laki, baik perempuan, mereka itu adalah milik pusaka dari keluarga itu yang mereka terima dari Tuhan. Hore, aku juga milik pusaka. Iya, udah senang si Rahel. Teman-teman juga senang kan? Semuanya menjadi milik pusaka. Semuanya menjadi pewaris. Harta warisan yang diberikan oleh Allah. Nah, setiap keluarga yang menyayangi anak-anak dan semua sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur dimanapun, semuanya adalah anugerah terindah, teristimewa dari Allah. Jadi jangan ada yang merasa aku gak disayangi. Iya kan, gak boleh gitu ya Rahel ya. Iya teman-teman, aku juga milik warisan orang tuaku dari Allah. Iya, semuanya milik pusaka dari Allah. Hak istimewa, anugerah terindah. Jadi kalian itu kado terindah. Siapapun dia anak sekolah minggu yang ada dalam sebuah keluarga. Berarti kalau kalian adalah anugerah terindah, pemazmur mengatakan kalian itu seperti anak panah. Berarti kalian itu istimewa, keren, berharga, indah banget. Kalau sudah indah, keren, mantap atau luar biasa seperti si Rahel ini, ya kan? Ya Nang Pendeta. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti harus jaga sikap, harus menjadi anak pinter. Kalau yang menjadi milik pusaka nggak boleh malas, ya kan Rahel? Iya Nang Pendeta. Aku juara 1. Juara 1 si Rahel ini. Emang kau kelas berapa? Kelas 6 SD. Berarti kau sudah UN ya, 6 SD dia. Masuk SMP mana kau nanti Rahel? SMP Gapul katanya. Keren. Kalau begitu bagus, nilainya berarti keren. Nah, setiap milik pusaka harus bersikap baik dan menjadi yang terhebat, luar biasa. Bukan menjadi orang yang selalu bikin masalah, tapi harus memberikan yang terbaik. Karena anak-anak yang punya bakat luar biasa, sikap yang rendah hati, rajin belajar, rajin berdoa, patuh kepada mama papanya, lebih menghargai waktu belajar daripada main game. Ayo, siapa yang main game sukanya? Kok malu-malu si Rahel ini? Emang kamu suka main game Rahel? Iya, emang aku malu. Walaupun aku juara 1 tapi suka game. Walau pintar nggak boleh kebanyakan main game. Iya teman-teman, aku jadi sakit mata, suka pusing karena telat makan. Boboknya juga jam 11 malam, jam 12 malam karena main game. Sakit aku Nang Pendeta. Wih, tahe jadi bersakit ria si Rahel Hamuna karena main game sampai jam 12 malam. Iya Rahel, iya Nang Pendeta, mamaku marah-marah.
Iya, nggak boleh terus-terus main game, chattingan, main game, lihat-lihat nonton-nonton yang lain, tiktokan. Rahel banyak nggak tiktoknya? Ketawa aja dia. Siapa yang suka tiktok jangan sampai malam-malam ya. Ingat makan, ingat istirahat, ingat tidur supaya pintar. Kalau teratur tidurnya, otaknya bekerja maksimal. Jadi anak panah yang luar biasa. Jadi anak yang pintar, anak yang taat, rendah hati, takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tuanya, sayang kepada kakak adiknya, terus rindu kepada guru sekolah minggunya. Itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau di tangan pahlawan itu membidiknya langsung lurus kena sasaran. Gitu ya. Iya Rahel. Nah kalau anak yang cuma main game, walau juara 1 di sekolah, tapi sukanya main game sampai malam-malam, itu nggak jadi anak panah di tangan pahlawan. Karena apa? Hanya otaknya yang pintar, tapi tidak berhikmat, tidak disiplin pakai waktu. Nanti kalau sudah besar banyaklah penyakitnya. Karena waktu kecil dia sudah malas jaga kesehatan, tidur jam 12 malam. Nah, sekarang anak-anak kalau diatur orang tuanya harus mau menurutinya. Kenapa? Karena pemazmur katakan di sini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tabung panah maksudnya adalah otaknya, hatinya, iya Rahel, dan semua memakai seluruh bagian tubuh anaknya dilatih untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tabung anak panah. Jadi kalau anak-anak mau diatur dan dilatih orang tuanya, dan anaknya manut, nggak melawan-melawan, maka nanti orang tuanya berbahagia, tidak malu, anaknya nggak tahu apa-apa, dan anaknya juga akan menjadi bersuka cita, berbahagia, sukses karena mau menuruti aturan serta nasihat, diajari berdoa, bernyanyi, baca firman dari orang tuanya. Nah, kalau ada seperti anak-anak yang sering ditinggal mama papanya, mungkin berangkat pagi pulang malam, kok nangis kau Rahel? Iya nang, aku kan gitu, mama bapakku sering pergi-pergi, tapi aku sering belajar kok. Rahel seperti itu rupanya, sering ditinggalkan mama bapaknya. Amuna, adik-adik sekalian, ditinggal karena kerja kan Rahel? Iya sih. Oh kerja. Mama bapak si Rahel itu kerja, berangkat pagi pulang malam, jadi jarang ya. Berarti yang ngajarin kamu siapa? Ada kakak-kakak, disuruh bapak ngajarin aku. Oh, disuruh bapaknya ngajarin dia. Tapi kamu hormat kan sama kakak? Iya dong, makanya juara 1. Dia taat, dia baik, makanya dia juara 1. Nah, untuk itu adik-adik, siapapun yang mengajari kalian, mereka adalah yang Tuhan titipkan untuk membuat kalian menjadi penuh dengan anak panah yang luar biasa. Bisa diarahkan ke tempat atau tujuan yang terbaik dan akan ditempah menjadi milik Allah dan akan dipakai memuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik sekalian, sekarang kalian merasa capek banget, harus begini, harus begitu, terlalu diatur. Sekarang kalian merasakan itu. Tetapi ingatlah, sekarang kalian merasa diikat oleh disiplin, dibuat aturan sama orang tua. Tetapi nanti
20 tahun lagi atau 10 tahun lagi, 15 tahun lagi setelah kalian selesai kuliah dan bisa bekerja, kalian akan menuai emas dan berlian. Karena apa? Sudah dibiasakan dari kecil, disiplin pakai waktu, disiplin belajar, makan nasi sampai habis, minum susu yang sudah dibuat, pasti nanti akan menjadi anak pintar, takut akan Tuhan, dan menjadi pusaka yang indah bagi orang tuamu dari Tuhan Allah. Mau? Mau inang? Mau si Rahel? Kalian juga mau ya? Oke deh. Sampai di situ dulu ya. Iya, coba dada dulu Rahel. Teman-teman, dada teman-teman. Dada. Nah, dada teman-teman. Seperti itu ya, harus mau menjadi anak panah yang dibentuk dan diarahkan ke tujuan yang telah Tuhan tentukan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu untuk ibadah sekolah minggu HKBP Tanjung Priuk Timur. Biarlah Tuhan melalui firman ini, anak-anak sekolah minggu semakin menyadari bahwa mereka adalah anak panah yang baik di tangan pahlawan ketika mereka mau menuruti aturan dan ajaran orang tua serta orang-orang yang mengajari mereka. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Engkau berikan ke dalam kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka belajar, dimanapun mereka berteman, bergaul, serta beraktivitas. Ajarilah anak-anak kami sekolah minggu HKBP Tanjung Priuk Timur untuk bersifat sopan, untuk memakai waktu lebih baik, belajar terus dan rendah hati, terlebih tetap berdoa dan selalu merenungkan firman-Mu, agar mereka menjadi anak panah yang tepat, seperti anak panah di tangan pahlawan yang dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi kebanggaan orang tua, dan mereka pun akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan di waktunya kelak. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman dan diundang pemerintah, kita bisa menjadi teladan dan juga contoh untuk teman-teman di sekitar kita, walaupun kita pun masih kecil. Adik-adik yang manis, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Yesus menginginkan datang. Yesus
Kita tutup ibadah kita, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Singkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Tapi aneh apa bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo, nama saya Elsa. Elsa, ya mau nyanyi. Nyanyi. 1, 2, 3. Kakek, nenek, tante, om, Punya om. iya, anak kolenggu. Kita sama-sama, kita sama anak kolenggu. Kita sama-sama, kita sama anak kolenggu.
Lalani. Selamanya Ya. jalan dalam surga dan sertanya setiap hari yang baik serta Yesus. Shalom, namaku Ki Kuda Galung. Nama saya Cerebelvania Sitorus. Saya mau nyanyi 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus.
Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus.
Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius.
Shalom, selamat siang Kak Eni dan Bang Bontor. Saya akan menyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Terima kasih. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Ku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Terima kasih. Halo Kak Eni dan Bang Bontor dan teman-teman semua, hari ini Mona mau nyanyi Berbuah, Bertumbuh, dan Berakar. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia.
Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Shalom semua, nama saya Stefani Siagian. Saya akan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, 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 happy, ye, ye, ye.
Saya senang jadi anak Tuhan. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus sama Kapeus, Tadeus, Filipus, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, kedua Tesalonika, 1 yang 2 Timotius, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, akhirnya Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, akhirnya Wahyu. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah susukan dukanya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan kehendaknya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa kepada Tuhan. Saya senang berdoa.
bulan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.